Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan, mendengarkan ya, cerita dari Gena Halilintar, soal video Torik sudah berhaji di umur 2 bulan. Nah, ini yang viral teman-teman, yang viral di sosial media. Nah, jadi Gena Halilintar diundang di Pagi-Pagi Ambyar untuk bercerita teman-teman ya, soal video, terkait Torik yang sudah berhaji di umur 2 bulan. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita ke videonya. Kiger. Acara lamaran Torik dan Alia resmi digelar secara mewah dan meriah yang dihadiri oleh keluarga besar dari masing-masing pasangan. Tapi ada satu momen yang sedang ramai diperbincangkan ketika Lenggo Geni Faruk, ibunda Gen Halilintar, menyanggah sambutan Atta Halilintar dan menyebutkan Torik sudah haji dari umur 2 bulan. Nih, lihat deh. Jadi sebut-sebut haji jadi ingat ini Torik ini juga haji. Jadi waktu umur 2 bulan sudah naik haji sama kita. Jadi baru selesai nifas terus pergi. Tapi belum dihitung haji, Mi. Belum. Iya, tapi udah haji Torik. Oh iya. Terus kita di sana kalau tawaf semua orang manggil nama dia. Torik. Itu artinya jalan, bukan Torik, jalan. Video ini ramai di kalangan warganet dan selalu jadi pembahasan di mana-mana loh. Gimana sih tanggapan Ibu Gen soal ini? Kita tanya langsung yuk, hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Aduh, cuma kayak gitu aja heboh banget sih. Sebetulnya heran begini deh, ya. orang tuh kalau udah iri cari kesalahannya terus. Sebetulnya statement apapun yang keluar dari seseorang, bukan hanya selebriti, Ya. siapapun itu bisa dilihat dari dua sisi. Tergantung kita mau lihat dari sisi mana, Betul. ya kan? Nah, kalau tanggapan Mami itu gimana? Jadi viral di media sosial atas statementnya Mami gimana, Mi? Kalau saya tuh ya selalu kita tuh diajarin Pak Halilintar tuh apapun yang terjadi yang kita alami itu pasti ada maksud dari Tuhan. Pasti. Ya pasti ada maksud dari Tuhan ya. Jadi tapi yang saya mau ceritain adalah itu memang totally bercanda. Iya, totally bercanda karena itu kita merasa udah kayak akrab, kita Namanya berkenalan keluarga dan itu adalah hari yang penting bagi Torik gitu kan. Jadi itu adalah maksudnya suatu prosesi ke arah jenjang dia akan menikah. Jadi pada waktu itu Atta sedang di depan kan. Nah, terus kan semua bercandain dia baru pulang haji. Jadi terus Umi bilang iya, bukan Atta aja yang haji ini, Torik yang sedang lamaran ini pun sudah haji gitu maksudnya. Tapi waktu itu haji bayi kan. Iya. Ya haji bayi. Jadi itu setelah dia balik itu dia kewajiban hajinya tetap. Jadi Pasti. dia tidak gugur wajib hajinya itu. Betul. Cuma ngikut orang tua. Tapi ngobrolin tentang Iya. masa kecil dia juga. Tapi gini ya, kita juga nganggapnya sebenarnya gini, Sobat Ambyar. Kalau misalnya kita sudah merasa dekat satu sama lain dengan keluarga orang, Iya. bercandaan pun apapun bisa terucap dari mulut Betul. kita kan. Tapi kan mungkin orang yang ngelihatnya kayak, ih kok begitu ya? Padahal kita kan karena udah akrab aja merasa aja kan. Iya. Jadi Umi itu literally nyeletuk karena Torik itu di sebelah Umi itu kayak keringat dingin, maksudnya kayak grogi. Oh iya. Jadi kita mau sampai saya bilang itu Torik aja sampai keliling-keliling tawaf orang bilang Torik haji, Torik semua orang kenal, Torik maksudnya itu kan suruh jalan. Iya. Jadi Torik Umi itu sampai jalan bahasa Arabnya. sampai Umi bercandaan Oh, loh. Torik itu bahasa Arabnya jalan ya? Ya Torik artinya jalan. Torik itu semua orang kita tahu. Dan lagian memang masih baby pada waktu haji, Umi kan memang dibawa kan. Iya. Ya mau nggak mau kan memang haji kecil. Iya. Karena perjalanan ibadah. Tapi bukan itu maksudnya Umi tadi keadaannya lagi tegang banget kayak Torik tuh Untuk lagi break the lagi ice. pucat untuk jadi mau ngelamar kan. jadi maksudnya lebih cair. Jangan iya. tegang banget lu Torik. Gitu maksudnya. Jangankan lamaran, orang dia aja coba PDKT tadi deg-degannya setengah mati. Oh, bukan lagi. Oh jadi itu posisinya dia tegang, ini yang kita nggak tahu loh. Mungkin Sobat Iya. Ambyar juga nggak tahu momennya. Tegang jadi mencairkan suasana. Makanya kita pijit habis itu bareng-bareng. Sampai nggak sampai minum segala ya. Ngomongin tentang masa lalu dia, bayi dia, dia lagi. Aku takut celananya basah aja. Takut kencing ya. Sih memang bercandanya kayak begini Ya kan. soalnya karena papa aku juga selalu ajarin kalau haji itu yang paling penting menuju Allah gitu loh, bukan masalah hajinya atau apa, pokoknya Iya. Bukan soal gelarnya, tapi kita soal menuju Allah. ya. Iya betul. Aku Nah setuju itu yang soal gelarnya. juga makanya aku sampai pegang buku ini karena pada waktu momen bersejarah itu aku makanya mengingatkan Torik supaya dia ingat tujuan kita tuh kan Allah. Jadi Torik itu bahkan sebelum lahir udah dikasih nama Torik.
Padahal belum lahir, masih dalam kandungan. Oke. Itu kemudian itu kan dia lahirnya di Brunei. Nah itu hampir di atas pesawat lahirnya. Karena kita lagi terbang. Boleh terbang tuh di saat udah mau melahirkan? Nah waktu itu kan pakai surat dokter. Nah jadi waktu itu dia udah mau lahir. Tapi alhamdulillah nggak sempat lahir di pesawat. Jadi sempat landing. Terus akhirnya sampai ke rumah sakit dan lahir di rumah sakit Brunei. Jadilah dia, kalau nggak tadinya kalau dia misalnya tetap lahir di Royal Brunei, dia free seumur hidup tuh naik pesawat Royal Brunei. Oh Brunei itu begitu ya? Iya, kalau ada anak lahir kalau bayi lahir di pesawat, dia free seumur hidup. Ya tahu gitu lahir di pesawat. Lumayan hemat. Dia suka bilang gitu, mami coba ya tetap lahir di pesawat. Coba mami, nggak pakai ditahan-tahan. Aku gratis naik pesawat ya. Jadi aku mau ngingetin bahwa ketika Thorik usia 2 bulan itu, Thorik juga udah haji loh sayang. Jadi bukan udah haji, maksudnya sudah kita sama-sama pergi haji untuk bersyukur. Ya karena haji itu menuju Allah. Jadi mudah-mudahan apa tadi yang Umi mau bilangnya jadi lupa. Ya pokoknya kewajiban hajinya tidak gugur. Jadi dia tetap mesti haji lagi setelah balik. Jadi itu cuma haji bayi. Iya, oke. Doain semoga kita semua bisa haji. Amin, kita juga dong, kita semua dong. Kita semua juga dong ya. Ya intinya supaya dia merasa bersyukur lah. Ya intinya saat itu breaking the ice aja lah, kita pegang aja biasa aja. Soalnya kan itu apa namanya ajang kita kenal-kenalan juga kan, saling kenal, saling kita mau kenalan, ada tante baru, ada om baru. Iya. Tapi itu penuh perjuangan banget sih Mas Rian ya, karena waktu visanya keluar, kan aku masih nifas baru melahirkan. Jadi tuh deg-degan, aduh Bi gimana ini? Kalau misalnya aku masih nifas, sudah saatnya pergi haji. Waktu haji kan ada waktunya kan? Itu gimana visanya keluar kita nggak boleh haji karena kan nggak bersih gitu ya. Nah tapi alhamdulillah waktu terbang kan ke Jordan dulu. Mendarat di Madinah aku masih nifas 56 hari. Jadi ya Allah aku berdoa aja, kan belum boleh masuk Masjid Nabawi. Terus doa alhamdulillah akhirnya pada saat mesti berangkat untuk ihramnya itu yang pertama kali, alhamdulillah udah bersih. Memang rezekinya ya. Mami, tapi kita juga penasaran kemarin lamaran. Ini tuh sampai dengan sekarang tuh jadi pertanyaan. Nikahnya tanggal berapa sih Mami? Kan kalau lamaran pasti kan ditentukan tanggal berapa sih? Oke, kita boleh kejutan ya. Tanggal Aku takut nih kita sih. Karena Bang Thorik bilangnya nggak boleh ada yang di-spoiler sedikit. Nggak boleh. Oke, bulan. Bulannya boleh nggak? Wow. Deket lah, pokoknya deket soon. Very soon. Gua tahu Agustus. Oh ya? Masih dari mana? Kalau aku Juli. Agustus. Jadi bulan ini dong. Kurang dari 3 bulan? Iya udah pasti. Ya kurang dari 3 bulan boleh. Iya, Berarti kurang dari 3 bulan. Insya Allah. Sobat Ambiar kurang dari 3 bulan lagi mereka menikah. Kenapa kita lambat-lambatin kan kalau udah diterima dua-duanya kan? Bener. Oke, kurang 3 bulan ya. Semoga dimudahkan, dilancarkan semuanya. Amin. Buat netizen, halo netizen, tunggu aja momennya ntar viral lagi ya kan? Biasalah. Tapi kita mau kasih lihat kemarin Teh Reza Artamevia juga sempat mampir ke sini dan itu juga kemarin saat kesini kasih tanggapan atas apa yang viral. Jawabannya pun kurang lebih sama. Kita mau kasih lihat dulu ya. Aku lihatnya lucu aja, seru. Menurut aku tuh namanya juga keluarga lagi cerita gitu loh. Jadi aku tidak melihat apa-apa sama sekali. Jadi nggak terlalu dibawa serius justru aku menanggapinya tuh baik. Jadi dalam artian Ibu Geni ini ingin menunjukkan keakrabannya gitu. Jadi ingin cerita yang orang-orang nggak tahu. Ini pengalaman aku dulu loh. Sharing aja gitu ya. Sharing. Jadi nggak ada hanya itu dan itu yang kita rasakan gitu. Nggak ada maksud apapun. Betul. Jadi tergantung dari sudut pandangnya sih. Kalau yang berada di situ dan kita hadap-hadapan justru nanti seru-seru aja bercanda keluarga gitu ya. Menunjukkan kebahagiaannya, kehangatan keluarga. Kehangatan keluarga, terus dia seneng karena kita tuh sama-sama warm. Terus udah gitu beliau jadi cerita waktu dulu tuh dia tuh udah ngalamin gini loh. Jadi maksudnya kayak gitu aja. Ibu lagi ceritain anaknya lagi cerita gitu. Karena ini loh calon mantu atau calon keluarga kalian juga nih Thorik punya cerita ini. Sesama calon besan kompak. Tanggapan Umi sendiri gimana soal respon dari Gimana Mami? Kak Reza? Alhamdulillah, jadi kita tuh tandanya udah saling memahami. Satu frekuensi. Satu frekuensi. Tapi Mami gini, maksudnya kan Mami juga seorang manusia ya, dimana punya perasaan sedih juga sebagai seorang ibu ketika ada akhirnya netizen dengan segala macam asumsinya, dengan segala macam judgingnya, ada perasaan sedih pasti ada. Sedih pasti ada ya. Apalagi ini berkaitan dengan suatu gelar yang puncaknya ibadah kan. Kalau sholat syahadat artinya bersaksi, salawat artinya ingat, puasa menahan, zakat membersihkan, haji menuju. Jadi itu menuju Allah itu klimaks, puncak.
Terus kemudian jadi kayak olo-oloan, kita agak sedih sih. Pasti ya. So, ketika Mami sedih, kita tahu Mami seorang perempuan, seorang wanita, seorang ibu, istri yang begitu kuat. Tapi ketika lagi keadaan down, ketika sedih, apa yang bisa menguatkan? Atau ceritanya sama siapa sih? Oh, yang paling penting, yang pastinya sama Abi. Sama Abi itu has all the answers gitu. Jadi kalau kamu oke, jadi langsung tenang gitu. So, Abi bilangnya apa responnya ketika Mami cerita? Yang penting, yang penting kita tuh jangan salah menyalahkan gitu loh. Yang penting sama tujuan kita aja kayak gitu loh. Itu yang penting tujuan. Berprasangka baik ya. Ya, Abi itu selalu ngebalikin kita jangan mengejar sensasi, tapi mencari yang esensi, gitu loh. Jadi esensi haji itu menuju Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat kesempatan ya. Nah, jangan pula hanya karena hal yang terlalu mungkin sebenarnya terlalu ringan, tapi jadi kita salah menyalahkan, tuding-menuding. Kita berlindung dari yang kayak gitu. Karena memang lebih mudah untuk melihat kesalahan daripada hal baik ya. Tapi kita juga mau lihat ini pandangan lain dari seorang Mami Geni. Semoga ini juga bisa mendapatkan point of view baru buat kita tentang haji. Kita mau kasih lihat satu ini. Torik 56 hari, ya, Umi belum selesai nifas, Torik sudah Umi gendong pergi ke Haramain, ke Mekah, Madinah. Makanya sekarang udah jadian. Waktu itu bukan umroh, haji bawa bayi umur. Dari Torik dan naik haji. Sudah, jadi dia ini adalah Haji Torik, ya, Haji Torik. Itu Torik kumisnya belum ada ya? Itu berapa tahun yang lalu ya itu? 15. 9 tahun. 2017. 7 tahun. 7 tahun yang lalu. 7 tahun. Berarti memang itu sangat berkesan sekali ya kalau buat Mami ya, bahwa ketika setelah nifas membawa Torik. Terus haji loh Rian, maksudnya Haji sendiri aja susah. itu kan padat banget orang. Kita bawa bayi 2 bulan kan takut ya. Tapi itu juga agak nyelotok karena apa? Inside joke kita juga. Nah itu iya, maksudnya apa ya? Ya betul, bisa jadi karena memang bercandaan keluarga seperti itu ya. Itu mungkin orang nggak paham ya. Bang Atta aja sebelum berangkat tuh bilang gini, nanti adik-adik semua jangan ada yang panggil Bang Atta Pak Haji ya, katanya gitu. Kenapa? Karena maksudnya dia nggak mau kelihatan kayak dia apa gitu loh. Iya. Dia pengen santai-santai aja udah Bang Atta, jangan Pak Haji. Santai aja, walaupun MC waktu itu bilang Pak Haji gitu ya. Iya, karena Mami Dedi aja kan udah haji dari tahun 90-an, tapi nggak pernah mau kayak dipanggil Haji Yugen, Haji Halilintar gitu. Iya, sampai di buku pun nggak ada. Di KTP, di buku ini semua nama aja, nggak pakai gelar. Termasuk juga kan ada orang yang suka pakai gelar pendidikan. Misalnya ditaruhlah dia insinyur, doktor, maksudnya maksudku gelar akademis. Kan ada yang suka pakai gelar. Ada juga yang nama aja, gitu kan. Nah seperti itu juga haji. Jadi kalau mau pakai gelar nggak salah, mau pakai juga nggak salah. Tapi kita preferensinya nggak memakai. Oke, jadi ini kita garis bawahi bahwa keluarga Halilintar, Gen Halilintar lebih memilih untuk tidak memakai. Oke, baik. Memang sebetulnya ini hanya di Indonesia saja, dan lagi-lagi tapi kita melihatnya bahwa ya sah-sah saja sebetulnya. Tapi kembali lagi, kalau aku sebagai pembawa acara, sebagai host, ketika ada bapak dengan gelar haji atau hajah, itu kita akan penghormatan dan menanyakan terlebih dahulu apakah gelarnya mau disebutkan atau tidak, haji atau hajahnya. Dan itu adalah hak mereka, walaupun sebetulnya tidak ada kewajiban ya. Tapi dari keluarga Gen Halilintar sudah menjawab bahwa mereka preferensinya tidak usah ya untuk disebutkan. Kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Mereka sering jalan-jalan dan sekali jalan menghabiskan biaya yang tidak main-main. Habiskan 850 juta rupiah sekali liburan ke luar negeri. Gen Halilintar pernah nginap di kawasan primitif. Maaf ya, buat artikel ini aku rasa ini salah, karena aku yakin pasti lebih dari 850 juta nih pasti. Cara berapa orang kan yang dibawa banyak? 13 loh, kalau waktu Atta belum menikah ya 13 kan total ya. So budget belum bawa timnya kan yang buat kamera, buat segala. Budget tertinggi ketika pernah liburan. Sebelum kita bahas wisata atau tempat primitif atau eksotis ya, remote area. Itu pasti wahahaha. Yang pernah wow banget. Budget sampai berapa? Ya, selama ini kita sih nggak pernah mention soal amount ya, jumlah, karena tapi apa ya, banyak cara untuk kita travel itu sehingga bukan menghabiskan tapi malah mendatangkan rezeki. Gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak gue. Kalau gue pergi ke luar negeri tuh mendatangkan rezeki, hotel gue nggak bayar. Kalau gue barter maksudnya? Ya barter, ada kerjasamanya. Kalau gue. Kalau keluarga Gen Halilintar, bentuk mendatangkan rezekinya tuh dari jalan-jalan tuh seperti apa? Sampai bawa kamera. Lah ya iya, itu kan semua ada harganya. Jadi konten gitu ya maksudnya ya? Iya, banyak lah pokoknya kan dari kreatif ya. Iya, pokoknya kita dari kecil kan sama Abi diajarinnya kita tuh dari ujung kaki sampai ujung kepala itu kayak manekin berjalan.
Kayak we sell what we use, what we wear, what we utilize. Jadi kayak apapun yang kita gunakan itu juga kita sell and use and Itu Melihat peluang. For business purposes. Tapi nggak ada salahnya memang harus seperti itu kan? Iya, betul. Bahwa Tuhan sudah memberikan yang tentu saja semuanya sangat bernilai kalau kita bisa Betul. memanfaatkan dengan baik juga bisa mendapatkan. Gue setuju nih sama Mami kayak begini. Kenapa enggak? Bukan, maksudnya gini loh, apa namanya, banyak orang bilang endorse itu tuh adalah barter kerjasama. Ketika seseorang memberikan, itu ada harga nilai yang juga kita kerja. Itu bentuk kerjasama yang Kita baru bekerja di era digital juga. seperti sekarang. Dan itu dimanfaatkan oleh keluarga Gen Halilintar, tapi keluarga lain juga memanfaatkan buat itu. satu dengan yang lain ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, itulah pernyataan ya dari ibunya Thorik ya terkait dengan video Thorik sudah berhaji ketika umur 2 bulan. Nah, video tersebut viral di sosial media terutama di TikTok, teman-teman ya. Nah, di situ juga dihadiri oleh semua saudara-saudarinya. Ya, saudara-saudarinya si Thorik, teman-teman ya, di pagi-pagi Amyar. Nah, di situ ibunya Thorik gitu, teman-teman ya, bercerita gitu terkait dengan video yang viral itu. Ya, jadi itu cuman apa gitu, cuman canda-candaan aja, teman-teman ya. Nah, jadi ya Thorik gitu ya melaksanakan haji gitu ya bersama ibunya gitu di umur 2 bulan ya. Ya, boleh-boleh saja gitu dia melaksanakannya, tetapi kalau untuk pahalanya dia nggak dapat, teman-teman ya. Karena apa? Karena ya si Thorik gitu ya belum balik, teman-teman. Nah, jadi syarat untuk hajinya itu, teman-teman ya, pertama dia beragama Islam, mukallaf, berakal sehat, balik dan mampu melaksanakan ya haji tersebut, teman-teman. Nah, di situ si Thorik gitu ya ketika melaksanakan haji ya di umur 2 bulan gitu bersama ibunya digendong, teman-teman ya. Ya, di situ si Thorik gitu ya berhaji. Tapi kalau untuk pahalanya sih dia nggak dapat, teman-teman, dia nggak dapat. Dan perlu diketahui juga bahwasannya haji itu bukan gelar, teman-teman, tapi kewajiban. Ya, kewajiban bagi orang yang mampu melaksanakannya. Nah, sama seperti sholat, ya zakat, puasa. Ya, sama, teman-teman. Nah, jadi haji itu bukan gelar. Seandainya kalau haji itu adalah gelar, pasti kita semua sudah pasti mendapatkan gelar, teman-teman. Ya, sudah pasti kita mendapatkan gelar. Ya, saya sudah melaksanakan sholat, otomatis saya akan dijuluki gitu ya. Sholat Lukman gitu. Ya, nama saya Lukman, sholat Lukman. Atau saya pernah melaksanakan zakat gitu ya. Saya pernah menunaikan zakat, otomatis saya akan dijuluki zakat Lukman. Nah, jadi nggak seperti itu, teman-teman ya. Jadi nggak seperti itu. Tetapi kebanyakan orang gitu ya, teman-teman. Kebanyakan orang kalau manggil orang yang sudah melaksanakan haji gitu ya, dia manggil hajah gitu atau haji gitu. Misalnya Haji Ridwan gitu. Nah, kebanyakan orang itu manggil seperti itu. Terus orang yang dipanggil dengan haji itu besar kepalanya, berbangga diri dengan gelarnya gitu. Nah, pasti ujung-ujungnya sombong itu. Nah itu yang perlu dikhawatirkan, teman-teman ya. Itu yang perlu dikhawatirkan. Ketika kita memanggil seseorang gitu ya. Ya, orang yang sudah melaksanakan haji itu kita panggil orangnya dengan Haji Ridwan misalnya. Terus orang yang dipanggil itu besar kepalanya, terus sombong. Nah, itu yang perlu dikhawatirkan, teman-teman. Dan juga tak perlu kita itu apa gitu menghambur-hamburkan atau membicarakan atau menge-share gitu atau memberitahukan kebaikan yang pernah kita lakukan atau kewajiban yang kita lakukan. Enggak perlu itu kita beritahukan. Biarkan Allah yang tahu gitu. Biarkan kamu yang tahu dan biarkan Allah yang tahu. Enggak perlu orang itu tahu tentang kebaikan yang pernah kalian lakukan gitu, teman-teman. Kalau kita ya memberitahukan gitu ya atau membicarakan, apalagi nih ya dipublikasikan gitu. Oh, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan haji, saya sudah melakukan apa itu ya zakat gitu di sosial media. Itu sudah riak namanya, teman-teman ya, riak gitu. Ya mencari sensasi, teman-teman ya, carmuk lah, cari muka juga, caper gitu ya, cari perhatian gitu. Nah, itu yang nggak boleh, teman-teman ya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk jangan riak gitu. Jangan pamerkan kebaikan yang pernah kalian lakukan gitu. Ya termasuk haji gitu.
kalau sudah melaksanakan haji ya udah laksanakan haji, nggak perlu beritahu kok, "Oh, saya udah melaksanakan haji," nggak perlu itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman, ya. Ingat, haji itu bukan gelar ya, tapi kewajiban bagi orang yang mampu melaksanakannya. Kalau nggak mampu ya nggak diwajibkan untuk melaksanakan haji, teman-teman ya. Tapi terkait dengan sebenarnya torik teman-teman ya. Ya torik. Ya, dia sudah melaksanakan haji, tapi kalau untuk pahalanya dia nggak dapat teman-teman, karena dia belum balik. Tapi kalau udah balik, wajib dia melaksanakan haji, baru dia dapat pahala teman-teman ya. Nah, sebagaimana di zaman Rasulullah SAW teman-teman ya, ada seorang ibu yang menggendong anaknya ketika melaksanakan haji. Nah, terus si ibu ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah anakku ini mendapatkan haji gitu?" Rasulullah jawab, "Iya." Ya. Dan kamu yang mendapatkan pahalanya, bukan anak itu. Jadi begini maksudnya. Dia boleh melaksanakan haji, tetapi kalau untuk pahalanya dia belum mendapatkannya, teman-teman. Karena syarat untuk berhaji itu ya yang saya sebutkan tadi. Islam, mukallaf, berakal sehat, apa juga balik dan mampu melaksanakannya. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Dan juga tak perlu juga ya. Kalau kita manggil orang yang sudah melaksanakan haji, nggak perlu kita ya sebut-sebut namanya Haji Ridwan misalnya, atau Hajah Rohmi, ya nggak perlu lah ya, sebut aja Ridwan, Rohmi aja, nggak perlu juga gitu. Nanti kalau kita sebut nanti dia sombong nanti teman-teman ya. Nanti dia berbangga diri gitu. Nanti besar kepalanya gitu. Ya biasa aja gitu. Ya ingat, haji itu bukan gelar teman-teman ya. Haji itu bukan gelar. Jadi seperti itu teman-teman. Oke. Dan juga kita sudah mengetahui ya bahwasanya Thorik akan menikah di bulan Juni. Ya, Juni teman-teman ya. Ya, kita sudah mengetahuinya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Terkait video pernyataan gitu ya dari ibunya Thorik soal video yang viral ya. Yang viral itu teman-teman. Ya, jadi perlu diketahui teman-teman ya, itu cuman candaan aja gitu ya dari Ibu Thorik ketika ya apa tadi teman-temannya, harus manggil lagi itu Haji Thorik gitu ya. Itu cuman candaan teman-teman, itu cuman candaan aja gitu ya. Oke, jadi seperti itulah videonya. Semoga dari video tersebut teman-teman suka like videonya dan komen juga ya. Oke, saya Lukman, saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.